wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu dan nikmat pekerjaan, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu dan kemudian saling mengingatkan apa dan maksud dari tujuan kita dalam kehidupan ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi uswah kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kawan-kawan sekalian, salah satu fondasi dalam kehidupan kita yang sering disampaikan kepada kita semuanya, yang mendasari semua aktivitas gitu ya, semua aktivitas yang kita lakukan, yaitu bab niat. Teman-teman sekalian, sering disampaikan Iqbal setidaknya 2 kali, Iqbal nggak ada, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya semuanya tergantung pada niat. Pada kesempatan kali ini kita menginginkan menyampaikan bahwasanya niat yang bagaimana kemudian yang akan kita lakukan. Yang saya maksud di sini adalah niat yang kuat atau alasan yang kuat, the strong why, atau mengapa kita melakukan ini, kira-kira begitu. Dalam sirah kita pernah mendengar, mungkin nanti kita bisa baca ulang, yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang menginginkan Rasulullah masuk kembali setelah dari Madinah untuk melakukan haji, tapi di tengah perjalanan itu dicegat oleh kaum musyrikin, yang kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Strong why Rasulullah yaitu pengen kembali ke Mekah, pengen kembali ke tanah haram yang tempat berkumpulnya atau tempat senternya umat Islam pada waktu itu untuk beribadah. Tapi ketika dihalang-halangi, timbullah perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya perdebatannya beberapa yang lain, ketika perjanjian ditulis Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah ditolak oleh kaum musyrikin. Kemudian ditulis dengan Bismillahumma, cuman begitu saja. Kemudian Muhammad Rasulullah itu pun ditolak oleh kaum musyrikin, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Kemudian banyak poin lagi yang negosiabel pada waktu itu, tapi Rasulullah senantiasa mengalah. Bahkan sahabat Ali sebagai juru ketik tidak mau mengganti apa permintaan kaum musyrikin yang diwakili oleh Suhail bin Amr. Begitu kokohnya niat Rasulullah, strong way-nya yaitu suatu saat saya harus kembali ke Mekah. Suatu saat saya harus melakukan ibadah haji, tawaf keliling Ka'bah. Tujuannya makam, niatnya sungguh sangat kuat. Tapi ketika halangan-halangan terjadi, akhirnya yang dilakukan oleh Rasulullah mengalah dalam konteks perjanjian itu. Termasuk tidak boleh masuk pada tahun itu, termasuk ketika ada orang muslim atau orang kafir yang masuk kepada muslim harus dikembalikan, dan banyak beberapa perjanjian lagi, perjanjian damai, yang akhirnya hikmahnya adalah kesempatan yang lebih besar lagi oleh Rasulullah untuk mendakwahkan Islam, dan kemudian makin banyak pengikutnya, dan kemudian makin banyak pendukungnya. Sehingga kabilah-kabilah yang terpecah, yang sebelumnya ngeblok kepada kaum musyrikin pada waktu itu,
itu masuk kembali kepada kelompok umat Islam. Teman-teman sekalian, strong way-nya adalah kita kembali kepada Allah SWT. Kita dalam berikhtiar di jagat lain, kita kembali kepada niatan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Seperti Az-Zariyat 56 yang sering disampaikan bahwa semuanya aktivitas yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan hanya beribadah pada Allah SWT. Dengan bingkai itu, apapun hambatan yang ada di jalan, apapun masalah-masalah yang ada di pertengahan, kita bisa mengaturnya, mengatasinya, bersabarnya, kemudian dilakukan sholat, dan kemudian kita insya Allah bisa kembali kepada strong way kita, yaitu kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan, dalam berbisnis memang itu ada pilihan cara kapitalis, dan kemudian ada cara yang sesuai dengan Islam. Tinggal kita bagaimana kemudian menemukan cara-cara Islam itu yang kita yakini sebagai ideologi yang tidak hanya diyakini dalam hati, diucapkan dengan perkataan, tapi kita harus melakukan dengan perbuatan. Di antaranya yang kemarin sering kita sampaikan, perlawanan terhadap riba di sini yang sangat berat hukumannya bagi Allah SWT kepada pelakunya, termasuk membuat gila di dunia meskipun tidak kelihatan gila, seperti orang gila. Itu kita lakukan dengan cara jual beli dan bersodakoh dan melakukan aktivitas sosial. Mungkin aktivitas yang lain kawan-kawan sekalian yang melengkapi kegiatan kita bingkai dalam beribadah pada Allah SWT. Sekali lagi, strong way kita harus kuat. Strong way niatan kita, tujuan kita harus kuat, sehingga mengembalikan lagi ketika kita ada tawaran-tawaran yang menarik, kira-kira seperti itu, tapi berbasiskan riba. Insya Allah dengan keyakinan ini kita bisa tenang, kita bisa tentram menjalani aktivitas kehidupan duniawi kita yang kita arahkan kepada tujuan akhirat yang insya Allah jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia kita. Mungkin jatah kita masih 15 tahun, mungkin masih 35 tahun, tapi bisa jadi habis. Faktanya seumuran saya, kemarin istri saya juga meninggal. Oleh karena itu mari kita sama-sama di waktu yang tidak terduga ini kita senantiasa niatkan apa yang kita lakukan untuk waktu yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Terima kasih kawan-kawan semuanya, tetap semangat dalam melakukan aktivitas kita. Insya Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.